Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Jadi sebelum kita melaksanakan aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar aktivitas kita pada pagi hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Adapun muatan pembelajarannya yang pertama adalah pelajaran IPS dengan KD mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian pada KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Kemudian pada muatan pembelajaran SBDP, adapun KD-nya yang pertama pada 3.4 memahami patung. Kemudian pada KD 4.4 yaitu membuat patung. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan cepat. Yang ketiga, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan, siswa mampu mencoba membuat patung dengan lebih terampil. Jadi inilah muatan pelajaran kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut ya. Kalian sudah belajar tentang negara-negara ASEAN, bukan? Untuk menambah pengetahuan kalian tentang ASEAN, simaklah bacaan berikut ini. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam. Manfaat laut diantaranya yaitu laut menghasilkan ikan dan hasil laut lainnya. Laut digunakan sebagai jalur transportasi air. Laut dijadikan sebagai tempat objek wisata. Dan laut menghasilkan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mencari persamaan dan perbedaan dari dua teks. Pak Guru sudah memilih dua negara yang masing-masing memiliki teks bacaan. Selanjutnya nanti kita akan memasukkan teks tersebut ke dalam diagram Venn. Langsung saja, mari kita simak bacaan teks pertama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil. Jumlah pulau di Indonesia adalah 16.056 pulau. Indonesia terdiri atas rangkaian pegunungan, gunung, laut, sungai, dan danau. Pegunungan tertinggi di Indonesia terletak di Papua, yaitu Pegunungan Sudirman. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas di Kalimantan, dan danau terbesar adalah Danau Toba di Sumatera Utara.
Indonesia terletak di daerah khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam. Agama lain yang berkembang adalah Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kebudayaan daerah tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara penghasil minyak dan barang tambang seperti batu bara, gas alam, emas, timah, besi dan baja, aluminium, dan barang tambang lainnya. Pada bidang industri, Indonesia menghasilkan kain dan pakaian jadi. Beberapa negara Asia Tenggara mengimpor bahan baku dan bahan makanan dari Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu penghasil pendapatan negara yang cukup besar. Teks yang kedua. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau tersebut antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 166 meter. Singapura memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 26,7 derajat Celcius. Sekitar 23% dari Singapura merupakan hutan dan cagar alam. Penduduk Singapura mayoritas etnis Tiongkok sebanyak 77,3%. Suku bangsa lain yang ada adalah suku bangsa Melayu, etnis India, Eropa, dan etnis lainnya. Mayoritas rakyat Singapura menganut agama Buddha dan Tao. Sebagian kecil menganut Islam, Kristen, Hindu, dan lainnya. Setiap etnis masih berpegang teguh pada adat dan budaya masing-masing. Singapura memiliki lambang negara, yaitu merlion. Merlion adalah patung kepala singa berbadan ikan. Singapura memiliki sebuah pasar ekonomi yang maju. Bidang ekspor, perindustrian, dan jasa merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian Singapura. Pemerintah Singapura juga memperbaiki dan meningkatkan pendidikan serta teknologi. Singapura merupakan negara yang paling maju perekonomiannya di Asia Tenggara. Dari kedua teks tadi, mari kita masukkan ke dalam diagram Venn. Untuk mempermudah, kita masukkan dulu persamaan kedua teks tersebut pada bagian tengah diagram Venn yang berhimpitan. Dari kedua teks tersebut, kita mendapatkan persamaan dari negara Indonesia dan Singapura, yaitu sama-sama negara kepulauan, sama-sama beriklim tropis, dan sama-sama memiliki keragaman agama dan etnis yang tinggal berdampingan di negara tersebut. Selanjutnya, kita tuliskan perbedaan dari kedua teks tadi. Kita mulai dari Indonesia. Kondisi geografis di negara Indonesia memiliki 16.056 pulau dan terdiri atas rangkaian pegunungan, gunung, laut, sungai, dan danau. Sedangkan kondisi sosial ekonomi di Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa, merupakan negara penghasil teh terbesar, minyak, dan barang tambang. Pada bidang industri menghasilkan kain dan pakaian jadi, serta pariwisata merupakan salah satu penghasil pendapatan negara yang cukup besar. Sedangkan untuk negara Singapura, kondisi geografisnya memiliki 63 pulau kecil. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 166 meter, dan 23% dari Singapura merupakan hutan dan cagar alam. Kondisi sosial ekonomi di Singapura, penduduk Singapura mayoritas etnis Tiongkok sebanyak 77,3%. Singapura memiliki sebuah pasar ekonomi yang maju. Pada bidang ekspor, perindustrian, dan jasa merupakan hal yang sangat penting. Singapura merupakan negara yang paling maju perekonomiannya di Asia Tenggara. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anakku semua dapat memahami materi pada pembelajaran kali ini ya. Dan tetap semangat di rumah ya. Saya tutup dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.